tanggapan saya soal Ruben Onsu Mualaf, saya sudah pernah di acara radio saya, orang tanya itu dan saya sudah jawab bahwa memang kalau di Indonesia kan punya kebebasan ya memeluk agama, jadi pasti Ruben Onsu punya alasan tersendiri untuk memilih agama apapun. Tapi memang karena ini public figure, jadi waktu saya acara di radio itu, orang ada yang bertanya tentang public figure Ruben Onsu, Dr. Richard Lee, atau ada satu YouTuber nama siapa, Bobon, kan siapa tuh? Saya tidak terlalu familiar dengan yang Bobon, tapi itu kelihatan terkenal juga. Mereka yang akhir-akhir ini kan memang kalau Ruben Onsu tadi saya sudah lihat, Ruben Onsu resmi sudah pergi yang hari Lebaran nih. Ruben Onsu sudah istilahnya kayak sholat gitu, sholat Id atau apa, saya kurang familiar. Saya kurang hafal kalau sholat Lebaran itu apa. Lalu ada juga yang sudah proses mu'alaf itu, dia seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat atau apa begitu. Itu sudah resmi ya. Jadi orang Kristen seperti Anda yang bertanya saat ini, bertanya bahwa bagaimana ini pendapat saya tentang Ruben Onsu Mualaf, ya itu terserah dia ya, terserah dia. Memang semua pilihan ini beresiko ya. Semua pilihan ini beresiko dan harus siap tanggung resikonya. Jadi kalau konteksnya Ruben Onsu itu kan jelas ya, bahwa dia Kristen, sekarang jadi Islam. Dulu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah. Sekarang Ruben Onsu tidak percaya itu lagi, karena tidak mungkin dia jadi Islam tapi tetap mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi itu sudah pasti turun ya, dia pasti hanya percaya Yesus Kristus sebagai nabi saja ya. Ya, Petrus kurang lebih 3,5 tahun saja dengan Tuhan Yesus, dan ketika dia menyangkal, dia menangis sejadi-jadinya. Saya tidak bisa bayangkan orang-orang yang mu'alaf itu, sekalipun itu adalah keputusan pribadi, secara hukum negara sudah pasti negara menjamin kebebasan rakyat Indonesia untuk memeluk agama apapun yang dia yakini. Tetapi kalau belajar dari Alkitab, wow, bertahun-tahun percaya Yesus sebagai Tuhan dan kemudian menolak dia itu, 3 tahun saja, 3,5 tahun kurang lebih, Petrus menangis. Dan menurut tradisi, setiap kali mendengar ayam berkokok, Petrus pasti menangis, saudara-saudara. Jadi saya tidak tahu kalau ada Kristen seperti Ruben Onsu, ya Richard Lee, Bobon, Deddy Kobuser, dan yang lain-lain, mereka bisa pindah tanpa menangis. Itu buat saya, itu hati, itu saya tidak ngerti lagi. Itu hati apa gitu ya. Kalau belajar dari Petrus sih, waduh, sedih habis. Ngeri. Kita aja nih yang Kristen ya, saudara-saudara ya. Kita yang Kristen, saudara, kalau sudah sudah betul-betul melayani Tuhan, kan kadang-kadang kalau kita bikin dosa, kita menangis, kita sedih, itu belum menyangkal dengan mulut atau apa, kita sedang jatuh dalam dosa, kan kita sedih sekali. Tapi ada orang-orang yang dengan begitu yakin ya menyuarakan penolakan terhadap ketuhanan Kristus. Saya akan menyerukan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, dia adalah firman Allah, dan firman Allah adalah Allah sendiri, dan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga ya, dan Yesus adalah penguasa dunia akhirat. Yesus adalah penentu keselamatan orang.
terima dia masuk surga, tolak dia masuk neraka. Lalu belum saja berita itu redup, Dr. Richard Lee menjadi mualaf, datang seorang YouTuber bernama Bobon Santoso, akhirnya juga menjadi mualaf. Dan yang terakhir yang kita bisa terupdate dengan berita terbaru adalah seorang artis terkenal yang juga akhirnya menjadi mualaf, dari Kristen menjadi mualaf. Dia bernama Ruben Onsu. Saudara, sekali lagi saya tidak peduli siapapun, mau Ruben Onsu, Bobon Santoso, dan juga Dr. Richard Lee menjadi mualaf adalah sesuatu yang merupakan hak dari setiap individu, setiap orang yang hidup di Indonesia. Itu adalah hak mereka, saudara. Namun yang saya mau soroti hari ini adalah apa pandangan orang Kristen, apa pandangan para hamba Tuhan, para pendeta, orang Kristen dan spesial gereja mengenai fenomenanya artis-artis menjadi mualaf spesial artis-artis Kristen. Menurut saya, ada beberapa hal yang saya harus sampaikan menjadi pandangan sebagai seorang hamba Tuhan. Yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa fenomenanya Ruben Onsu dan juga Bobon Santoso, Dr. Richard Lee pergi meninggalkan iman Kristen lalu menjadi mualaf. Sekali lagi itu menjadi hak mereka, tetapi ini sekaligus harus kita jujur menjadi pukulan bagi kita. Beberapa orang mengomentari bahwa tidak peduli Pak Pendeta, itu kan urusan mereka, itu kan urusan setiap individu. Biarkanlah, masih banyak orang Kristen yang masih ada. Benar, saudara. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan yang mengerti firman Tuhan dan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, saya harus jujur bahwa kita juga harus belajar. Untuk yang pertama dari video ini atau dari fenomena artis menjadi mualaf ini, sekaligus harus memberi koreksi kepada kita. Karena itu saudara, video ini saya buat untuk beberapa hal. Kenapa saya buat? Yang pertama, supaya kita gereja, para pendeta harus introspeksi diri. Jangan hanya sibuk hitung kolekte, hitung penghasilan gereja, sampai lupa, terlalu sibuk hitung kolekte, hitung uang, sampai lupa untuk menghitung jiwa-jiwa, khusus jiwa-jiwa yang telah terhilang. Kita terlalu sibuk dengan organisasi gereja kita masing-masing. Kita terlalu sibuk dengan keuangan gereja. Kita terlalu sibuk dengan pembangunan gereja di mana-mana. Sampai lupa kadang-kadang dalam tanda kutip membangun gereja yang sesungguhnya, yaitu orang-orang yang terpanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan saya mau bilang saudara-saudara, jangan sampai kita hanya sibuk membangun gereja, lupa bahwa kandang mulai kosong. Kita mulai lupa bahwa setelah kita mulai hitung pemasukan keuangan, kita lupa bahwa di sisi lain kandang kita, tempat di mana kita berbakti mulai kosong dalam pengertian. Ada orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan dalam hidup mereka. Karena ada domba-domba yang hilang, yang bukan sekedar pindah kamar, saudara, tetapi benar-benar tinggalkan rumah mereka itu sendiri. Nah, karena itu saudara, sekali lagi poin pertama yang saya mau sampaikan adalah gereja, para pendeta, dan juga orang Kristen harus mulai mengoreksi diri. Tidak hanya sibuk dengan hal-hal jasmani, tapi kita mulai lihat mengapa mereka meninggalkan iman mereka. Atau mari kita menjaga domba-domba yang masih setia kepada Tuhan dengan mengintrospeksi diri gereja, mengintrospeksi diri pendeta, mengintrospeksi diri, dan juga orang-orang Kristen. Kita sadar, sekali lagi, saya punya statement satu untuk poin yang pertama ini. Jangan sampai kita sibuk hitung kolekte, sampai kita lupa sibuk untuk menghitung jiwa-jiwa yang telah pergi. Itu yang menjadi kerinduan saya membuat video ini. Saya juga sedang mengoreksi diri saya sendiri untuk menjaga setiap jemaat yang ada, yang Tuhan taruh di dalam diri saya, untuk sedapat mungkin saya bisa menjaganya. Lalu yang kedua, saudara, yang terakhir, saya perlu mengatakan bahwa orang kalaupun takut atau khawatir banyak yang mualaf, ya selain daripada
alasan teologis tadi, ya kalau Anda orang Reform tidak ada alasan untuk takut ya, kecuali Anda orang Arminian ya. Ya, tapi mungkin yang namanya orang ya bisa aja dia mungkin tetap merasa takut walaupun dia bukan orang Arminian, mungkin dia orang Reform ya, tetap mungkin mempunyai rasa khawatir ya. Ya wajar saja, tapi kekhawatirannya itu tidak beralasan. Nah, bagi saudara-saudara yang mempunyai kekhawatiran yang tidak beralasan semacam ini, maka saya mau berkata, ya, Anda lihat-lihat juga siapa yang mu'alaf ya. Ya, Anda lihat-lihat siapa yang mu'alaf ya. Dia punya pengaruh enggak kepada kekristenan? Dia sangat berpengaruh kepada kekristenan sehingga waktu dia keluar itu dia membuat begitu banyak orang terpengaruh. Saudara kalau lihat, ya sorry aja ya, kalau saudara lihat orang-orang yang berpindah ini ya, yang mu'alaf ini, orang-orang yang tidak punya pengaruh dalam kekristenan mereka. Memang mereka mungkin artis ya, nama besar, tapi di dunia hiburan. Kalau di dunia hiburan, Ruben Onsu itu ya punya pengikut ya. Di dunia hiburan, YouTube misalnya Bobon Santoso itu punya 17 juta subscribers kalau saya tidak salah ya. Di dunia hiburan, Deddy Corbuzier itu punya jutaan lebih banyak dari Bobon Santoso subscribersnya ya. Ya, mereka memang punya banyak itu, tapi dalam konteks apa? Dunia hiburan. Tapi mereka pengaruhnya kepada kekristenan apa? Kepada gereja apa? Tidak ada. Secara teologi apa? Tidak ada. Maka kalau Anda melihat pendeta Ezra Soru mu'alaf, misalnya ini ya, saya yakin 1000% pendeta Ezra Soru tidak akan mu'alaf. Tapi kalau saudara melihat pendeta Ezra Soru misalnya seandainya mu'alaf, nah ini baru ada alasan untuk ketar-ketir. Walaupun saya katakan itu lahir dari teologi yang salah, atau Anda sudah orang Reform, tapi Anda tetap mempunyai kekhawatiran yang salah ya. Ya, kalau pendeta Ezra Soru yang mu'alaf, ya mungkin Anda mulai panik ya, bisa jadi panik walaupun lahir dari kekhawatiran yang salah ya. Ya. Itu ada alasan ya kalau pendeta Ezra Soru atau pendeta Stephen Tong ya, mu'alaf misalnya. Ya, ada alasan. Ya. Ya, tapi pengaruh Ruben Onsu dalam kekristenan apa ya? Enggak ada loh. Pengaruh Bobon Santoso dalam kekristenan apa ya? Enggak ada loh. Siapa lagi yang mu'alaf-mu'alaf? Pengaruh Deddy Corbuzier dalam kekristenan apa ya? Enggak ada. Waktu mereka mu'alaf, mereka tidak membawa pengikut apa-apa. Tidak membawa pengikut apa-apa. Ya. Tapi kalau seorang pendeta yang mempunyai pengaruh dalam pelayanan secara pemberitaan Injil, secara teologi, lalu dia mu'alaf, wah ini berita besar dan ini mungkin mengguncang orang-orang Reform yang tidak stabil iman Reformnya. Kalau saya sih tidak terguncang, saudara ya. Saya lah orang Reform yang tidak bisa kemana-mana ya. Saya lurus-lurus aja ya. Reform ya reform. Percaya kedaulatan Tuhan ya percaya kedaulatan Tuhan. Percaya bahwa domba-domba sejati pasti selalu bersama Kristus dan tidak pernah tidak bersama Kristus. Saya aminkan itu 1000%. Jadi sekaliber pendeta Ezra Soru, Budi Asali, pendeta Stephen Tong, pendeta Mel Atok ya. Tambah lagi Verbum Veritatis, Pak Deki ya. Siapa lagi? Digabung semua mereka mu'alaf semua misalnya atau seandainya, saya tetap tenang. Karena saya percaya kedaulatan Tuhan, saya percaya domba-domba sejati milik Kristus tidak akan kemana-mana.